Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang pengantar Amazon SageMaker khusus membahas AutoGluon. Presentasi ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah resource, yaitu kita akan bersama-sama membuat role, SageMaker domain, dan SageMaker user menggunakan AWS CloudFormation template. Kemudian bagian kedua dalam bahas notebook, kita akan bersama-sama mencoba AutoGluon. Apa itu AutoGluon? AWS AutoGluon adalah pustaka pembelajaran mesin yang dikembangkan oleh AWS yang memungkinkan pengguna untuk membangun, melatih, dan menerapkan model pembelajaran mesin dengan cepat dan mudah. AWS AutoGluon menyediakan antarmuka tingkat tinggi untuk rangka pembelajaran mesin yang umumnya sudah biasa teman-teman pakai, seperti MXNet, PyTorch, dan TensorFlow. Kemudian juga mendukung tugas pembelajaran mesin yang umumnya sudah teman-teman menggunakan atau sedang dilakukan, yaitu seperti pengolahan bahasa manusia atau NLP, pengolahan citra digital, dan data tabular. Pada tutorial ini, saya menggunakan data tabular. Kesimpulan dari saya adalah AWS AutoGluon memudahkan, atau lebih tepatnya mengurangi kompleksitas saya dalam melatih model pembelajaran mesin. Oke, baik, langkah tutorial yang akan saya sampaikan di presentasi ini adalah pada bagian pertama, kita akan membuat IAM role untuk Amazon SageMaker. Ini juga meliputi SageMaker domain dan SageMaker user menggunakan AWS CloudFormation. Kemudian langkah yang kedua adalah ketika template AWS CloudFormation-nya itu sudah selesai, ini sebenarnya pendekatan saya adalah pendekatan infrastructure as a code, kita akan mengunggah infra.yaml ke AWS CloudFormation. Kemudian pada bagian yang kedua, sambil kita bersama-sama mencoba notebook, mari kita akan lakukan pemrosesan data sederhana yang meliputi praproses data, latih, dan uji. Baik, mari kita tinjau AWS CloudFormation template. Ini adalah AWS CloudFormation template saya. Saya menyatakan sumber daya komputasi di template ini. Yang pertama adalah role saya. Role saya ini merupakan sumber daya komputasi yang berperan dalam memberikan sebuah role. Jadi, kalau misalkan saya ingin memberikan layanan AWS untuk bertindak atas akun saya, maka saya harus memberikan role secara eksplisit terhadap layanan AWS tersebut. Di sini, tipenya adalah AWS IAM role. Kemudian, propertiesnya adalah assume role policy document. Di assume role policy document ini, aksi yang harus ada adalah STS assume role. Karena inilah nanti yang akan di-assume oleh layanan AWS yang akan kita pakai di tutorial ini, itu adalah AWS SageMaker. Kemudian efeknya adalah allow. Principal service-nya yang akan ada di trust policy, saya definisikan di sini AWS S3, kemudian SageMaker, dan code build. Kemudian saya juga menggunakan manage policy ARNs. Manage policy ini adalah policy yang sudah ditentukan oleh AWS. Saya di sini hanya menyertakan alamatnya saja. Misalkan di sini ARN AWS IAM policy Amazon S3 read only access. Jadi saya memberikan permission ke layanan AWS SageMaker untuk ke S3 itu perannya adalah atau role-nya adalah read only access. Untuk SageMaker sendiri saya memberikan peran full access. Kemudian untuk code build saya memberikan admin access, dan untuk IAM saya memberikan IAM full access. Sebenarnya kalau teman-teman ingin lebih presisi, teman-teman tidak perlu memberikan full access seperti ini. Misalkan seperti layanan IAM ini, karena yang dibutuhkan tuh kalau tidak salah hanya IAM pass role, cuman untuk mengurangi kompleksitas saja pada tutorial ini, maka saya memberikan full access, seperti ini juga admin access. Kemudian sumber daya yang kedua, saya beri nama SageMaker domain. Ini adalah domain untuk AWS SageMaker.
Nama domainnya adalah domain tutorial. Properti ini merupakan properti yang wajib ada. Auth mode-nya adalah IAM. Kemudian execution role-nya, role yang hendak digunakan oleh AWS SageMaker, saya mendapatkan role tersebut dari role saya.irn. IRN ini merupakan Amazon Resource Name. Nah, role saya ini harus ada terlebih dahulu, ya yang seperti di sini. Kemudian ini role saya, jika telah sukses dibuat, maka dia akan memiliki alamat. Maka alamatnya di sini yang akan diimport ke execution role. Saya di sini menggunakan get add, yaitu untuk mendapatkan atribut dari role saya. Dan nilainya adalah IRN. Kemudian saya mencantumkan VPC. VPC ini adalah Virtual Private Cloud. VPC saya adalah ini. Kemudian saya juga mencantumkan subnet ID. Subnet ID saya adalah 3 ini. Saya berada di AP Southeast 1. Dari mana saya mendapatkan nilai VPC dan subnet ID? Jika teman-teman login di akun AWS teman-teman, kemudian klik VPC, dan di sini ada 2, yaitu VPC dan subnet. Saya klik VPC dan subnet. Untuk VPC, maka ini adalah nilai VPC ID yang tadi saya cantumkan di AWS CloudFormation template. Untuk subnet juga sama, yaitu ada 3 subnet, dan ini adalah subnet ID-nya. Catat bahwa ketiga subnet ID yang berbeda ini memiliki VPC yang sama, karena saya tidak membuat VPC yang baru. Kemudian, subnet itu terikat pada availability zone. Subnet yang pertama adalah episode S1A, yang kedua adalah 1C, dan yang ketiga adalah 1B. Tentu nanti teman-teman bisa membuat VPC sendiri dan subnet sendiri, namun itu di luar pembahasan dari tutorial ini. Baik, kemudian di sini adalah ada sumber daya yang bernama Herley SageMaker User. Ini adalah user yang akan mengakses domain AWS SageMaker. Tipenya adalah AWS SageMaker User Profile dengan properti adalah domain ID. Domain ID ini merupakan atribut yang wajib ada, mandatory. Nilainya saya dapatkan dari SageMaker domain. SageMaker domain yang sudah saya definisikan di sini. Kemudian .domain ID. Maka nanti dia akan mengisi domain ID-nya secara otomatis. User profile name juga merupakan atribut yang wajib ada, mandatory. Dan saya mengisikan namanya di sini adalah Herley. Tentu teman-teman dapat mengisi nilai dari atribut ini dengan nilai yang teman-teman suka. Oke, ini sudah kita definisikan. Mari kita unggah template ini ke AWS CloudFormation. Baik, saya berada di dashboard AWS saya. Kemudian ini adalah CloudFormation. Klik. Nah, kemudian di stacks ya. Kemudian create stack, upload a template file, kemudian kita pilih berkasnya. Baik teman-teman, saya sudah mengunggah AWS CloudFormation template. Kemudian kita akan menunggu sampai semua sumber daya komputasi telah selesai dibuat. Teman-teman tentu dapat memantau semua kejadian atau events yang ada di jendela ini di tab events. Di sini kelihatan bahwa logical ID role saya yang tadi sudah saya definisikan di AWS CloudFormation template itu sedang dibuat. Kemudian di resource, di sini juga ada tautan untuk AWS IAM role yang sedang dibuat. Tapi nanti kita akan ke sini kalau sumber dayanya sudah selesai dibuat. Baik, saya akan post videonya. Oh ya, ini role saya sudah selesai. Sebelum saya post, mari kita periksa bersama. Complete. Sekarang saya berada di IAM Management Console. Di sini ada di tab Trust Relationships. Di sini ada Trusted
entities yang tadi sudah kita definisikan bersama, efeknya allow, kemudian principal service-nya adalah S3, code build, dan SageMaker. Dengan aksi adalah STS, assume role. Kemudian permission yang kita sematkan untuk role ini adalah IAM full access, Amazon S3 read only access, iOS code build admin access, dan Amazon SageMaker full access. Ini semua adalah manage policy. Jadi kalau misalkan teman-teman klik ini, nah teman-teman bisa melihat policy summary-nya. Di sini adalah efeknya allow dan aksinya adalah S3 get star. Maksudnya adalah mengizinkan semua tindakan dengan kata awal berupa get, kemudian list star, sama mengizinkan semua tindakan dengan kata awal berupa list, kemudian yang lambda juga untuk resource star. Jadi untuk semua S3 bucket atau sumber daya yang ada di S3, kecuali mungkin nanti ada kebijakan S3 bucket policy yang sedang berlangsung. Kemudian ini adalah policy ARN-nya. Mungkin teman-teman tadi ada yang bertanya, dari mana saya mendapatkan ARN yang tadi saya tulis di AWS CloudFormation template. Saya mendapatkan dari sini, yaitu awalnya diklik dulu, kemudian tinggal disalin saja. Baik, sumber daya komputasi telah selesai dibuat. Di tab resources, kita bisa melihat sumber daya komputasi yang telah selesai dibuat, yaitu ada Relay SageMaker user, role saya, dan SageMaker domain. Mari kita lihat SageMaker domain. Nah, di sini langsung ada domain tutorial. Oke, mari kita buka studionya. Open Studio. Kita akan menunggu proses inisialisasi ini sampai selesai. Ini adalah tampilan Amazon SageMaker Studio. Kemudian saya akan mengunggah berkasnya. Oke. Di sini ada pemberitahuan starting notebook kernel. Teman-teman bisa menunggu sampai kernelnya selesai dinyalakan. Atau di sini sambil bisa dipilih image data science kernel Python 3. Saya akan pilih ini. Tapi karena belum nyala, jadi ini kita menunggu dulu. Baik, mari kita coba. Di sini sudah dikatakan Python 3 data science sudah siap. Enter. Hal yang tadi sudah kita lakukan adalah install SageMaker Studio Image Build. Ini adalah sebuah layanan yang mengizinkan kita untuk custom Docker container untuk pelatihan model pembelajaran mesin. Kemudian kita akan menulis train.py ditandai dengan perintah ini. Kemudian isinya adalah metode train, test, kemudian cara memanggilnya bagaimana. Oke, dari yang lain ini adalah data path ya, input path, output path, dan model path. Untuk metode trains, di sini label params isinya adalah label yang di sini menyesuaikan dengan data yang teman-teman masukkan nanti. Kemudian training datasetnya akan dinamai dengan training.csv yang akan dibaca. Nah, baris yang penting menurut saya adalah baris ini, yaitu pendefinisian tabular prediktor dengan label sama dengan label, dan path untuk modelnya juga dikasih, kemudian lakukan fit training dataset. Nah, hasilnya akan ada di fit summary.txt yang akan dikembalikan oleh prediktor. Jadi saya ulangi lagi, disinilah
peran penting dari Amazon Auto Glue-on. Kemudian sama untuk tes, labelnya apa, kemudian channel name-nya adalah testing. Kemudian untuk prediktor, dia akan mempredik testing data yang tentunya sudah dipisah. Dan hasilnya akan disimpan di model evaluation.txt. Saya rasa kode program ini self-explainable. Teman-teman bisa nanti mengeksplor sendiri. Kemudian cara panggil kode program ini didefinisikan di sini karena nanti yang memanggil adalah dari luar Docker container. Di sini ada perintah untuk mencetak tahap di mana program sedang dieksekusi, seperti di loading parameters. Kemudian setelah dilakukan itu ada training model, testing model, dan testing model. Kemudian sampai ada tulisan auto glue-on job complete. Ya, kita jalankan. Nah, setelah kita menjalankan sel tersebut, maka train.py sudah dibuat. Isinya persis sama tentunya. Kemudian kita akan membuat Docker file, write file yang isinya adalah arc region. Kemudian kita akan pull Docker image dari alamat ini. Kemudian kita akan install pip, install bokeh, kemudian membuat dua folder ini, salin train.py ke alamat ini, kemudian definisikan workdir di sini, tinggal dipanggil python train.py. Mari kita coba. Oke, sudah selesai dan Docker filenya sudah jadi. Nah, ini adalah perintah untuk build Docker filenya, yaitu sm docker build argument region, kemudian AWS region yang digunakan adalah yang saya gunakan saat ini. Saya saat ini ada di regional Singapura. Di sini. Episode S1. Oke, kita jalankan. Dia membuat ECR repository, SageMaker Studio, bla bla bla. Kita bisa memeriksa apakah benar ECR repositorinya sudah selesai dibuat atau tidak. Mari kita coba. Iya, yang ini yang barusan dibuat. Perlu diketahui bahwa Amazon Elastic Container Registry merupakan Docker image repository kalau menurut saya. Jadi nanti setelah kita build Docker image-nya, image tersebut bisa diunggah di ECR. Nah, proses login succeed. Oke, ini ditunggu sampai prosesnya selesai. Baik, prosesnya sudah selesai. Kalau kita scroll ke bawah, ini ada proses misalkan seperti sedang nge-pull Docker image, kemudian memasang beberapa pustaka Python, kemudian juga dia harusnya nge-push ke ECR repository yang tadi sudah didefinisikan. Mari salin ini. Oke. Kemudian kita jalankan sel yang ini. Sel ini merupakan sel di mana kita akan mengimport data. Datanya tuh ada di archive UCI, yaitu di Abelon Data, dengan kolom ini nanti yang akan dimasukkan ke data frame-nya. Kita jalankan. Setelah kita jalankan, di sini sudah ada training.csv dan testing.csv. Kita lihat bersama bahwa di sini sudah ada kolom-kolom yang tadi sudah kita definisikan hingga di rings. Oke. Kita lanjut
ke sini. Nah, image URI ini kita ganti dengan image URI yang barusan saya salin. Itu yang ini. Jalankan. Pada sel ini kita mendefinisikan autogluon estimator, yaitu yang pertama dia bertanya di mana image URI-nya, yaitu sudah kita definisikan di sini. Kemudian role-nya juga diminta, output path-nya juga diminta, base job-nya, instance code-nya sama dengan 1. Kemudian instance type-nya, yaitu saya menggunakan ML M5 X large. Labelnya adalah rings. Ini menurut saya cukup general, ya, cukup umum. Karena misalkan kalau nanti teman-teman punya data dengan kolom target yang namanya berbeda, itu tinggal disesuaikan di sini saja dan volume size-nya sama dengan 20. Konfigurasi estimator ini kita jalankan dulu, kemudian akan dijalankan di autogluon.fit. Ini adalah proses fitting algoritma yang sebenarnya, di mana dia membutuhkan masukan berupa training dan testing, yaitu data untuk training ada di training.csv yang sudah kita buat di sini, dan testing ada di testing.csv yang ada di sini. Training ini menggunakan Docker image tadi yang sudah kita push ke ECR. Saya juga awalnya bertanya, kenapa harus pakai Docker image gitu, kenapa nggak langsung saja. Nah, setelah saya baca beberapa dokumentasinya, sebenarnya ini memudahkan kita apabila kita memiliki algoritma baru misalkan, atau ingin nge-custom sendiri algoritma yang sesuai dengan bisnis kita. Maka kita akan bisa menaruh algoritma tersebut di Docker image sendiri, kemudian Docker image-nya bisa di-pull di sini dan dilatih di Amazon SageMaker. Oke, kita fit. Proses fit ini membutuhkan waktu beberapa saat. Saya akan pause videonya. Seperti yang teman-teman dapat saksikan di sini, training job-nya sudah selesai. Kemudian ini adalah keterangan yang ada selama proses training job berjalan. Ya, cukup banyak dan beragam juga. Kemudian di sini ada estimated performance untuk setiap model. Dan di sini ada keterangan seberapa lama training tersebut berjalan dan billable seconds, yaitu detik di mana kita ditagih untuk membayar. Nah, setelah selesai maka kita akan buat folder yang bernama extract. Kemudian kita akan mengunduh semua keterangan yang relevan dari S3. Oke, sudah selesai. Ini adalah folder extract-nya. Kita klik di sini. Ada folder model, utils, fit summary. Iya, kemudian ada model evaluation juga. Akurasinya menurut saya masih rendah. Kemudian ada summary of model, trust HTML. Nah, merupakan visualisasi yang menurut saya lebih baik. Oke, ini adalah leaderboard dari proses pelatihan pembelajaran mesin yang sudah dilakukan. Dan di sini bisa kita lihat model, score test, dan score value-nya. Kembali ke summary of model. Di sini kita ada dua kolom, performance dan inference latency. Dari sisi performance, maka yang kuning ini ya, weighted and ensemble model memiliki performa yang paling bagus, dan inference latency, waktu inference yang lebih rendah. Menurut saya, berdasarkan visualisasi ini, maka weighted ensemble model itu merupakan model yang terbaik, meskipun mungkin nilainya hanya 0,3 sekian. Baik teman-teman, demikian tutorial kali ini. Tadi kita sudah membuat IAM rule untuk Amazon SageMaker, kemudian sudah juga
mencoba notebooks untuk Amazon SageMaker Auto Gluon. Baik, referensi yang saya gunakan di sini baik materi inti maupun kode program itu saya dapatkan dari buku Automated Machine Learning on AWS oleh Trenton Porteger. Teman-teman tentu bisa membaca buku ini jika ingin belajar lebih jauh. Baik, demikian dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatian teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.